Ya, bahkan saya itu heran, ada orang tawaf, ya saya tawaf jalannya sudah berat, dia tawaf sambil menggendong anaknya kira-kira umur 4 tahun digendong tanpa terengah-engah, kuat juga saya juga gendong itu. Kalau kita mungkin jangan gendong, bawa badan itu sudah berat ya, karena di badannya itu lelah tentang apa namanya banyak berbagai peraturan ketika turun bandara dan sebagainya, itu banyak peraturan. Jadi demikian ya. Pak, jadi mengapa pelaksanaan wukuf di Arafah Pak dianggap sebagai puncak dari ibadah haji? Oh iya, ini. Nah, maka dari itu saya sampaikan ya, kalau di umroh itu bedanya umroh dan haji itu, kalau haji itu al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka ketika orang berhaji itu walaupun sakit itu dibawa dengan mobil dari rumah sakit ambulan ya di sana aja ya, nggak perlu itu, pokoknya memasuki wilayah Arafah ya, walaupun terlentang ya, karena haji itu adalah wukuf di Arafah ya. Kalau umrah nggak ada ya. Jadi gitu, ini kalau haji sudah wukuf di Arafah sudah sah. Maksudnya kalau saya nggak wukuf ya, ketika hanya di rumah sakit ke sana, berarti belum melaksanakan berhaji. Gitu, ya. Berarti antara rukun haji sama rukun itu beda ya Pak ya? Ya tadi bedanya tadi apa namanya wukufnya itu. Ini al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau yang perihal tahalul itu berarti masuknya itu ke umrah ya Pak? Yang mencukur. Ya tahalul juga itu ada. Makanya tahalul itu kan merupakan rangkaian akhir dari rukun haji, rukun umroh juga tahalul. Setelah tawaf, sa'i selesai tahalul. Mencukur rambut minimal 3 helai ya. Kalau botak boleh Pak? Nah botak itu artinya kalau mau tahalul lagi mau cukur apa? Rambutnya sini bukan rambut lainnya. Itu ya. Pak, Bapak kan mempunyai pengalaman yang lebih daripada kami, yaitu pernah haji ya Pak. Bisa sedikit ceritakan pengalaman Bapak ketika di situ Pak, ketika di Mekah? Ya, haji itu yang pertama adalah panggilan ya, yang kedua ya kita harus yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan mengizinkan kita Silatul Haramain ya, insya Allah semuanya dari kali itu bisa ya, bisa. Maka dari itu ya kata para ulama sepuh itu ya, kalau ada orang pulang haji itu minta doanya, itu 40 hari diijabah. Apalagi kalau pulang sebelum ke rumah, sholat sunnah pulang dari safar, doanya mustajab itu. Nah, pengalaman saya jadi untuk haji ini merupakan pengalaman yang istimewa. Maka dari itu ketika di sana jangan sia-siakan waktu untuk selain yang kita ibadah. Adapun santai sih boleh saja ya. Kita mungkin tahu Ka'batullah itu bisa dari foto, dari video, dari YouTube sebagainya. Tapi ketika langsung melihat itu ya, insya Allah kalau hati kita itu penuh pasrah, akan bergetar dan meneteskan air mata. Maka dari itu kalau ada orang bisa melihat Ka'bah langsung kok hanya bengong, kemudian kayak polos tanpa ada getaran hati, itu perlu banyak berdoa, ya Allah gantikanlah hati kami dengan hati yang bergetar dan merasa dekat dengan Engkau karena melihat Ka'bah. Ya. Kalau ada orang melihat Ka'bah coba pikir, ngapain tuh orang melihat Ka'bah aja sampai mewek lebay. Ini bukan masalah lebay. Kalau kan menangis kan Ka'bah lebay itu salah berarti dia. Salah itu yang ngomongnya salah. Jadi itu karena ada getaran. Kenapa? Bukan kita memutuskan Ka'bah itu. Ka'bah itu bangunan yang disebut Ka'batullah ya. Baitullah, dan tidak sembarangan bahannya itu. Makanya melihatnya Ka'bah tapi hati kita langsung ingat pada Allah Ta'ala
ya, ingat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, ya, sebagai beliau-beliau itu yang membawa kita tahu kepada Allah Ta'ala, ya, sehingga kita menjadi muslim. Demikian. Berarti Bapak pernah mengalami momen spiritual yang begitu sangat-sangat amat terhadir? Ya, semuanya demikian, semua demikian, ya. Kemudian banyak hal yang saya jumpai, ya. Jadi kalau haji itu pasrah, jangan merasa nanti saya sakit gak kuat, yakin kok kuat, ya. Orang sana itu kalau misalnya agak-agak kurang hebat kan minum air zam-zam sebanyak-banyaknya, ada syifa, ya, obat, insya Allah, ya. Kalau dipikir haji itu bukan santai, karena apa, tidak ada waktu untuk santai, ya. Paling hanya santai untuk sholat isoma, itu ibadah dan kuat, ya. Ya, maka doa-doa yang dibaca ketika saat itu, ya, kayaknya kalau nggak tahu bahasa Arab, ya dibaca terjemahnya, berarti ini maksudnya, ya. Kemudian juga kalau yang biasa suka canda, sedikit kurang canda di sini aja, kalau dia semuanya itu, ya. Nah, candanya nanti ketika di luar itu ada, ya. Ya, kemudian juga gini, ketika tawaf, ya, ini banyak kesabaran. Karena apa? Kadang-kadang kita kesenggol. Saya pernah itu ke lindes kursi roda, sakit tapi saya nikmati aja. Ya, nikmat. Ya, sabar, ya. Karena apa? Karena yang memang banyak orang, ya, banyak orang. Jadi setelah itu sehat, nggak apa-apa itu. Demikian, Mas. Berarti semisalnya Pak, Gusti Allah itu ngasih kesempatan Bapak lagi berangkat haji, itu Bapak berkeinginan nggak Pak? Kepengen nggak Pak? Kan ada doa gini, ada doa supaya kita diberikan bisa ziarah Haramain, ya, karotin rotin berkali-kali, tapi kan nggak mungkin. Ya paling kita doanya Allahumma rzuqna ziyaratal Haramain diadain sukain wa ziyarati qabri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an tumitana. Allahumma rzuqna, ya Allah, berilah kami kemampuan ziyaratul Haramain, ziarah ke Haramain Makkah Madinah, diadain sukain untuk melaksanakan haji umroh, ya. Wa ziyarati qabri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah ke makam Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an tumitana, sebelum engkau matikan kami, ya Allah. Itu nggak pikir, saya masih muda, matinya lama. Ya walaupun muda itu doa itu penting, ya. Ya, diberi kemampuan bisa ziarah Haramain untuk haji umroh, dan juga ziarah ke makam Rasulullah. Karena kalau kita haji dan umroh nggak ziarah ke makam Rasulullah, itu katanya jafar. Tidak ada komunikasi antara kita sebagai umat Muhammad dan beliau. Oh, beliau udah wafat, Pak. Ada perintah untuk ziarah. Tapi ingat, ziarah itu hanya saja, kadang kalau kelamaan itu askarnya gantian gitu. Ya kan gini aja gitu, bisanya gini aja. Karena tangan kita nggak bisa mendekati ke dinding itu, ya, karena ada pagarnya, nah, gitu. Nanti ada pengalaman lain. Dan haji itu ya tadi penuh pasahan dan kesabaran, itu, Mas. Kira-kira saya boleh minta satu nggak Pak? Motivasi untuk saya dan juga teman-teman saya mungkin yang lainnya yang merasa itu tidak pantas, bahkan kayak nggak pas gitu melaksanakan haji. Kan kadang ada remaja atau segerombolan orang yang mengatakan itu ketika dia sudah mampu fisik dan juga mampu finansial, dia lebih memikirkan untuk membeli seperti HP atau seperti motor, bahkan mobil. Bahkan dia nggak mementingkan untuk berangkat haji. Kira-kira motivasi Bapak untuk orang-orang seperti itu juga? Ada sebuah hadis ini, ya. Nah, sebuah hadis begini. Tapi mungkin ini kadang-kadang mengagetkan, ya. Man tazawwaja qabla ayahujja faqad bada'a bil ma'siyah. Man tazawwaja, man utai sepuongi, siapa orangnya, ya. Tazawwaja, siapa orangnya nikah, ya. Qabla hujjah, sebelum dia haji, faqad bada'a bil ma'siyah, maka dia telah mulai maksiat. Kalau katanya nikah itu apa ibadah? Ya, ada gini. Dia
mempunyai uang, misalnya mohon maaf ya, sekiranya cukup untuk bayar ongkos haji dan juga cukup untuk nikah, uang itu sebaiknya jangan digunakan untuk biaya nikah semuanya. Ya, jadi itu kalau bisa dihitung dari nominalnya punya uang 100 juta, ya. Untuk haji sekarang kan pasal 58 ya. Kira untuk biaya nikah itu tadi kan 42 cukup nggak? Cukup ya. Kambing 2 berapa? Beras sekintal berapa? Ya, cukup ya. Itu ya. Jadi bapak kan hajinya kan harus dengan istrinya, tidak kamu dulu haji dulu. Insya Allah nanti istri kamu akan bisa haji. Itu saya musuh ya. Kemudian gini, tadi ada lagi man marakaza dan warahilatan tubalighu ila baitul haram wa lam yahujja fala alaihi ayyamu yahudiyan atau nasraniyan ya. Dia ada siapa orangnya memiliki bekal dan juga ada tunggangan transportasi yang bisa membawanya ke Baitullah ya untuk haji ya, tapi dia tidak melaksanakan, hati-hati ya, dia bisa mati entah itu Yahudi atau Nasrani ya. Maka dari itu niat dulu ya, niat berdoa, insya Allah bisa ya. Apalagi Anda dari prodi manajemen dakwah ya, teorinya sudah belajar ya, tinggal rajin bekerja ya, supaya insya Allah Anda akan punya gini. Amin. Gampang. Gini aja. Tapi jangan berdoa gitu ya. Ya demikian Mas ya, dimotivasi ya, harus ini ya biasa berusaha berdoa dengan berkunten, sabar, tekun dan telaten. Ya. Berarti motivasi dari Bapak itu berkunten. Yang mana itu apa tadi Pak? Tekun dan telaten. Ingat teman-teman, berarti kita harus mengamalkan dari motivasi dari beliau narasumber kita, yakni Bapak Khairul Bashar, yaitu berkunten. Ingat. Karena pemuda itu banyak kurang sabar ya. Ya mau dimanten nggak sabar. Ya pengen punya motor nggak sabar, pengen punya HP nggak sabar. Ya pengen puisi nggak sabar gitu. Jadi harus menekankan berkunten. Iya. Baik Pak, mungkin itulah dialog yang dapat kita sampaikan dari bincang-bincang santri kita ini. Semoga kita dapat memetik keistimewaan dan juga ilmu-ilmu yang terdapat di dalamnya ya Pak. Saya selaku host meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ketika menyampaikan pertanyaan ataupun apa itu saya ada kesalahan banyak Bapak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Nanti mohon untuk dituliskan Pak doanya Pak agar saya bisa haji Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.